Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Rahmi dengan NIM 20003013 dari Pendidikan Luar Biasa. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan Dorayaki. Yang pertama itu terdiri dari bab 1, yaitu latar belakang. Dorayaki itu adalah kue yang berasal dari Jepang. Dorayaki ini termasuk ke dalam golongan kue tradisional Jepang, dan kue ini bentuknya bundar sedikit tembam, dibuat dari 2 lembar penekuk yang direkatkan dengan selai kacang merah. Kue dorayaki ini juga sekarang mulai ramai dijalankan di Indonesia, yang merupakan salah satu bisnis kue yang cukup menguntungkan. Ini merupakan contoh dari bentuk kue dorayaki. Nah, adapun visi, misi, dan tujuan dari bisnis plan ini. Pertama, kita akan masuk ke dalam visi. Visi dari bisnis plan ini yaitu menjadikan makanan yang sehat dan mengenyangkan, dan menjadikan usaha yang berkembang di pasar-pasar. Yang kedua, tujuan. Menciptakan rasa yang enak, bergizi, varian rasa, bentuk yang unik, serta harga yang pas dan murah atau rendah, dan mendapatkan profit sebesar-besarnya dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk mahasiswa atau ibu rumah tangga. Yang ketiga yaitu misi. Misi dari bisnis plan ini yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan memberikan cita rasa yang lezat. Adapun sasaran dari bisnis plan ini, yang pertama yaitu masyarakat sekitar, yang kedua yaitu masyarakat luas. Adapun cakupan peluang usahanya, yang pertama target pelanggan, itu terdiri dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Yang kedua, strategi promosinya itu, promosi ini bisa kita lakukan mencari tempat yang strategis seperti pasar dan secara online melalui WhatsApp, Instagram, dan Facebook, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu harga produk. Untuk harga ini kita bisa menjualnya dengan 10.000 per kemasan. Selanjutnya kita akan masuk mengenai analisis SWOT. Yang pertama itu strength, yaitu kekuatan. Bisnis dorayaki ini dapat memberikan terobosan yang baru dalam hal memasarkan makanan yang khususnya roti. Karena pemasaran ini dilakukan secara online dan offline agar konsumen ini tidak sulit untuk memesan dorayaki. Yang kedua yaitu weakness, yaitu kelemahan. Kita harus berpikir keras untuk dapat membuat cara agar dorayaki tersebut bisa lebih tahan lama dan teksturnya itu tidak mudah rusak. Hal ini tentu bukanlah sesuatu yang mudah karena biasanya roti dorayaki tersebut hanya dapat bertahan kurang dalam 3 hari. Yang ketiga yaitu opportunity, yaitu peluang. Usaha untuk dorayaki ini bisa dikatakan belum banyak yang menjual ini, jadi kita bisa lebih banyak peluang untuk menjualnya. Yang keempat yaitu threat, ancaman. Ancaman dari bisnis ini adalah roti-roti dorayaki akan ada yang rusak. Hal ini dapat disebabkan pada saat roti itu dikemas dan dikumpulkan menjadi satu untuk dijual. Roti-roti tersebut juga dapat diperlakukan tidak baik atau terkesan kasar, sehingga teksturnya itu menjadi gampang rusak. Adapun strategi pemasarannya. Strategi pemasaran bisa kita lihat mencari tempat yang strategis, seperti pasar dan secara online melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk bab 2 yaitu mengenai isi. Yang pertama, rencana proses produksi. Itu terdiri dari 2 butir telur yang berharga 3.000, 40 gram atau 4 sendok makan gula pasir yang itu berharga sekitar 2.000, 1 sendok makan madu yang berharga 1.000, 1 sendok vanila ekstra Rp500, dan 90 gram atau 9 sendok makan tepung terigu 2.000, 1 sendok teh baking powder yang berharga Rp500, 10 ml atau 2 sendok makan air, dan coklat itu terdiri yang berharga 5.000. Jadi totalnya yaitu 14.000 per 2 kemasan. Jadi harga jualnya itu 10.000 dengan laba 6.000. Yang kedua itu cara pembuatan. Yang pertama kita harus siapkan dulu semua bahannya. Yang kedua, campurkan telur, gula, madu, vanili ekstra, kemudian aduk sampai gula itu larut. Yang ketiga, setelah larut, masukkan tepung dan baking powder ke dalam adonan tadi dan aduk sampai tercampur rata.
Yang keempat, setelah rata, masukkan air dan aduk kembali sampai kalis. Yang kelima, setelah itu tutup adonan dan diamkan selama 10 menit. Yang ketujuh, setelah 10 menit, masuk adonan itu menggunakan teflon, memasukkan 1 sendok, dan masak hingga warna itu kecoklatan. Kemudian dibalik, lakukan sampai adonan itu habis. Yang ketujuh, setelah adonan itu masak, beri adonan isian coklat dan tutup dengan adonan satu lagi. Yang kedelapan, setelah itu ketuk ujung-ujung adonan. Yang kesembilan, kemudian masukkan ke dalam kemasan. Adapun cara pengemasannya, itu biasanya dilakukan dengan dus atau kue. Dan untuk pembelian itu, satunya itu akan dibungkus dengan plastik. Harapan dari keuntungan ini, harga jualnya itu 10.000 dengan laba 6.000. Yang ketiga, kita akan masuk mengenai bab penutup. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dorayaki itu adalah kue yang berasal dari Jepang, dan dorayaki ini termasuk ke dalam golongan kue tradisional Jepang. Kue ini bentuknya bundar, sedikit tembam, dibuat dari 2 lembar penekup yang direkatkan dengan selai kacang merah. Usaha ini juga ditunjukkan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran, serta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan per kapitanya. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.